Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Senang sekali sahabat, saya hari ini bisa menjumpai dan menghadirkan rangkuman informasi terkini dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio se-Kabupaten Kota di Jawa Timur yang kami rangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Senin 13 April 2020. Saya Wisnu Dermawan. Kebersamaan kita hari ini saya awali dengan informasi dari Suara Kota Probolinggo. Ada rekan Vivi Agustiani menyampaikan informasi perihal pasien positif corona makin sehat. Mitra Suara Kota, kondisi 2 pasien positif corona yang saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo semakin sehat. Kemarin salah satu pasien berinisial S, 50 tahun, melakukan video call dengan Wali Kota Probolinggo Hadi Jainal Abidin. Dalam percakapannya, S mengaku dirinya dan anaknya semakin sehat setelah menjalani perawatan di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Kini ia mengaku menunggu tes swab ulang. S mengaku secara fisik tidak ada keluhan kesehatan. Tenaga kesehatan pun yang merawat juga memintanya optimis dan gembira supaya imunitas tubuh semakin meningkat. Dalam ruang isolasi, S mengaku juga melakukan kegiatan olahraga ringan. Cara ini untuk memperkuat imunitas tubuhnya setelah dinyatakan positif corona. Kepada warga, Wali Kota meminta untuk tidak panik meski di Kota Probolinggo ada 2 pasien yang positif corona. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 Kota Probolinggo, per 9 April 2020 terdapat 190 orang dalam pemantauan, sebanyak 87 diantaranya telah selesai pemantauan. Selain itu, ada 3 pasien dalam pengawasan dan 2 diantaranya masih dalam pengawasan, sedangkan 1 orang dinyatakan sudah sembuh. Vivi Agustiani, Suara Kota Probolinggo. Dari Kota Probolinggo kita beralih ke Tuban. Ada rekan Hikmah Soraya dari Pradya Suara Tuban yang akan menyampaikan informasi tentang anggaran DPRD Tuban dipangkas 3 miliar untuk cegah COVID-19. Anggaran DPRD Kabupaten Tuban dipangkas sebesar 3 miliar rupiah untuk mendukung pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Ketua DPRD Tuban Miadi menjelaskan ada sejumlah anggaran dewan yang diubah untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan pencegahan virus corona. Di antaranya anggaran reses untuk 50 anggota dewan dialokasikan untuk pencegahan COVID-19. Anggaran reses setiap dewan sebesar 25 juta rupiah dan dialokasikan untuk pencegahan COVID-19. Biaya kunjungan yang dialokasikan pada bulan ini yang tidak dilakukan kunjungan, maka anggaran tersebut untuk penggunaan pencegahan COVID-19. Gaji? Nah, untuk gaji yang jelas gaji kita tidak bisa. Karena gaji apa? Gaji itu rata-rata teman anggota dewan. Saya menyadari kalau anggaran yang pos sudah kita alihkan, kemudian gaji rata-rata anggota dewan, saya tidak munafik. Terus terang anggota dewan rata-rata gajinya sudah dipotong oleh Bank Jatim. Cara bagaimana mengalihkannya kan? Reses sama kunjungan itu Pak ya? Reses sama anggaran kunjungan. Itu masing-masing berapa kira-kira yang kita sekitar satu orang? Kalau satu orang sekitar per orang sekitar ada 25 juta. 25 juta yang untuk reses. Nah, resesnya ini 25 juta kan. Tapi untuk biaya kunjungan kerjanya untuk perjalanan dinasnya kan itu di atas 2 miliar. Jadi perkiraan saya kira-kira kalau itu sudah dirubah, sudah dilakukan pembenahan, maka anggaran DPRD yang dikeperas untuk ke sana sekitar 3 miliaran. Hikmah Suraya, Pradya Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Lain halnya dengan Kabupaten Sidoarjo. DPRD Sidoarjo bentuk panitia kerja untuk mengawasi kinerja gugus tugas COVID-19 pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Laporan selengkapnya disampaikan Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo. Dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo, DPRD sebagai badan legislatif juga memiliki peran penting. Salah satunya membantu kinerja gugus tugas dalam pelaksanaan untuk membeli APD, disinfektan, masker, serta bantuan dampak sosial kepada masyarakat yang penghasilannya terdampak. Untuk itu, DPRD telah membentuk panitia kerja yang bertugas mengawal dan mengontrol gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo. Ini seperti dikatakan Haji Usman, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, saat dihubungi pada Jumat pagi kemarin. Nah, dari panitia kerja ini, DPRD untuk melakukan sebuah pendampingan dalam mengawal tugas daripada gugus tugas penanganan COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo. Panja ini sudah kami bentuk
10 hari yang lalu, dan alhamdulillah dari panja DPRD yang sudah dibentuk ini bisa melakukan satu pendampingan terhadap kinerja daripada gugus tugas penanganan COVID-19. Saat ini gugus tugas pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah membentuk gugus tugas tingkat desa yang nanti akan mendata jumlah warga terdampak sosial untuk diberikan bantuan. Demikian saya Billy Watopoy, Suara Sidoarjo. Sementara itu, Hetty Ludiana dari Suara Ngawi mengabarkan penyediaan jaring pengaman sosial akibat COVID-19 menjadi pembahasan video conference Wakil Bupati bersama beberapa menteri. Ada beberapa petunjuk pelaksanaan teknis bantuan yang nantinya akan disalurkan bagi masyarakat terdampak COVID-19 baik oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Salah satu bentuk bantuan tersebut adanya penambahan dan sudah direncanakan, yaitu bantuan sosial pada program Keluarga Harapan Kabupaten Ngawi. Hal ini seperti yang dikatakan Oni Anwar, Wakil Bupati Ngawi, telah mengikuti Vikon bersama Mendagri dan beberapa menteri lainnya, tepatnya hari Kamis 9 April kemarin. Dari pemerintah pusat dan daerah terkait penanganan COVID-19 yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial. Jadi petunjuk pelaksanaan teknis bantuan-bantuan yang nanti akan disalurkan oleh pemerintah pusat maupun daerah kepada masyarakat terdampak. PKH untuk Kabupaten Ngawi penerimanya menjadi 44.000 dan penerima bantuan non-tunai BPNT ditambah BPNT daerah yang sebelumnya ada 72.000 itu nanti insya Allah akan menjadi kurang lebih 100.000 penerima manfaat BPNT daerah. Sedangkan penambahan bantuan sosial pada program Keluarga Harapan di Kabupaten Ngawi akan diterima oleh 44.000 manfaat dan bantuan non-tunai daerah 100.000 lebih penerima manfaat. Hetty Ludiana, Suara Ngawi. Dari Tulungagung, 1.000 baju hazmat untuk para medis. Rekan Mega Kristi dari RGR Tulungagung melaporkan selengkapnya. Kepedulian masyarakat terhadap wabah corona yang melanda kota Tulungagung rupanya mengetuk hati para dermawan yang tergabung dalam komunitas Tionghoa Tulungagung. 1.000 potong baju hazmat atau pakaian dekontaminasi yang terbuat dari bahan impermeable atau tahan air yang digunakan untuk proteksi atau perlindungan melawan material berbahaya. APD tersebut diterima langsung oleh Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birawa MM di Pendopo Kongasarum Kusumaning Bongso. Atas nama pemerintah, Bupati menyampaikan terima kasihnya atas kepedulian dari komunitas Tionghoa Tulungagung yang sudah memberikan bantuan APD yang sangat dibutuhkan untuk penanganan kasus COVID-19. Selanjutnya akan digunakan oleh para tenaga medis yang merupakan garda terdepan dalam penanganan COVID-19 di Tulungagung. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM Tulungagung. Selanjutnya kami ajak sahabat untuk menuju Lumajang. Ketua TPPKK Kabupaten Lumajang himbau kepada semua kadernya untuk membuat masker. Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang melaporkan. Guna mendukung gerakan PKK Peduli yang akan donasikan ribuan masker, Musfari Natori, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Lumajang, menghimbau kepada semua kader PKK di Kabupaten Lumajang untuk membuat atau memproduksi masker. Jadi kita memang menghimbau kepada seluruh kader, kalau misalnya mereka ada waktu untuk mendonasikan dirinya membantu membuat masker, dimanapun sudah, di rumah kader boleh, ada yang di balai desa atau di rumah-rumah warga. Usai meninjau tempat produksi masker di salah satu rumah warga di Desa Kabuaran, Kecamatan Kunir, Jumat kemarin, Neng Farin mengungkapkan bahwa kelangkaan masker di saat pandemi COVID-19 saat ini perlu adanya kepedulian serta kesadaran dari masyarakat untuk berinisiatif memproduksi masker sendiri yang kemudian hasil dari masker tersebut didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang penting mereka mau bersama-sama membuat masker ini untuk masyarakat. Lebih lanjut, Neng Farin menjelaskan bahan yang digunakan untuk membuat masker tersebut dari swadaya masyarakat yang kemudian diolah menjadi masker. Dari hal itu, dirinya mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah peduli untuk mendonasikan kain sebagai bahan pembuatan masker. Ketua TPPKK Kabupaten Lumajang juga menghimbau kepada masyarakat Lumajang, khususnya di wilayah zona merah, untuk terus waspada, menggunakan masker setiap saat, serta selalu terapkan hidup bersih dan sehat guna mencegah terjangkit COVID-19. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Dari Kabupaten Blitar, pandemi COVID-19 pengiriman pupuk bersubsidi ke kelompok tani di Kabupaten Blitar tidak terkendala. Rekan Oza Ahmad dari Persada FM Blitar
melaporkan selengkapnya. Kasih Saprodi Permodalan Pemasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar Herman Widiono mengatakan, untuk pengiriman pupuk bersubsidi dari distributor ke kios hingga kelompok tani masih sesuai prosedur. Meski saat ini tengah pandemi COVID-19, namun soal pupuk bersubsidi tidak ada perubahan. Herman menjelaskan, rata-rata saat ini petani sudah tutup tanam, sehingga kebutuhan petani terhadap pupuk sangat kecil. Bahkan diprediksi pada bulan depan sudah memasuki masa panen raya. Ia mengaku sudah melakukan pengecekan langsung pendistribusian pupuk bersubsidi, mulai dari distributor, kios, hingga kelompok tani. Semuanya masih lancar. Karena mewabahnya virus corona juga bertepatan saat petani sudah tidak terlalu membutuhkan pupuk. Untuk pupuk bersubsidi pada saat ini kan sudah tutup tanam semua rata-rata. Jadi kebutuhan pupuk petani, kebutuhan akan pupuk itu sangat kecil sekali. Sehingga untuk pendistribusian pupuk itu nggak ada masalah sampai hari ini. Untuk diketahui, tahun ini alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Blitar mencapai 69.413 ton, baik pupuk urea, SP36, NPK, dan organik. Usahmat, Radio Persada FM Blitar. Dari Pamekasan ada rekan Holik Maulidi, Ralita FM menyampaikan kabar tentang FRPB Pamekasan tak hanya lakukan penyemprotan disinfektan, tapi edukasi pemahaman COVID-19. Forum Relawan Penanggulangan Bencana atau FRPB Pamekasan melakukan sosialisasi dan penyemprotan disinfektan di rumah-rumah masyarakat agar mereka lebih waspada dan berhati-hati terhadap wabah COVID-19 dalam melakukan aktivitasnya di luar, terutama ketika bersangkutan dengan keramaian. Ketua FRPB Pamekasan Budi Cahyono mengatakan, dari tim relawan yang bertugas bukanlah penyemprotan disinfektan yang diutamakan, melainkan untuk menyadarkan pola hidup serta pola pikir masyarakat yang sebelumnya seakan-akan acuh dan tidak peduli pada COVID-19. Menurut Budi, masyarakat di Pamekasan jangan terlalu takut akan wabah COVID-19 ini. Untuk memutus mata rantai itu, masyarakat hanya perlu mengikuti aturan pemerintah untuk diam di rumah dahulu jika tidak terlalu penting untuk keluar, serta tidak berkumpul yang memungkinkan menyebabkan penyebaran virus, terutama pada keramaian. Sebenarnya bukan penyemprotan yang kami utamakan, tapi bagaimana merubah pola hidup masyarakat yang selama ini seakan-akan acuh kepada COVID-19. Gerakan-gerakan kami itu sebenarnya tujuannya untuk sosialisasi. Jadi tujuan kami itu sebenarnya memberikan pengertian kepada masyarakat. Apa sih COVID itu? Bagaimana perkembangannya? Bagaimana mencegahnya? Nah itu yang perlu kita lakukan. Budi Cahyono berharap mudah-mudahan masyarakat Pamekasan dapat terhindar dari COVID-19 dengan mengubah pola pikir dan perilaku-perilaku yang menyebabkan penularan virus, serta tindakan untuk saling mengingatkan dan memperhatikan orang-orang di sekitar agar wabah virus corona ini segera berakhir. Holik Maulidi, Ralita FM Pamekasan. Dari Pamekasan saya ajak kembali sahabat menuju Kota Blitar. Ada Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar yang akan menyampaikan KPU Kota Blitar kampanyekan pakai masker lewat maskot Pilwali si Danglih. Sobat Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Blitar ikut mengkampanyekan pemakaian masker untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Kampanye itu dilakukan menggunakan media maskot Pilwali Kota Blitar si Danglih yang menggunakan masker di depan kantor KPU Kota Blitar, Jalan Pemuda Sumpono, Kelurahan Gedok, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Rangga Bisma Aditya, Komisioner Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM KPU Kota Blitar mengatakan, kampanye pemakaian masker ini merupakan tindak lanjut Surat KPU RI nomor 301 tahun 2020 yang mewajibkan KPU se-Indonesia melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan penyebaran virus corona. Oleh karena itu, KPU ingin mengajak masyarakat menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Pihaknya ingin pemilih di Kota Blitar selalu terlindungi kesehatannya sehingga jika kondisi sudah stabil, masyarakat bisa mengikuti tahapan Pilwali Kota Blitar dalam keadaan yang sehat. Rangga mengatakan dalam upaya pencegahan virus corona, KPU Kota Blitar rutin melakukan penyemprotan disinfektan 3 hari sekali di lingkungan kantor. KPU Kota Blitar juga mewajibkan siapapun yang datang ke kantor melakukan pengecekan suhu badan, menggunakan masker, dan mencuci tangan di tempat yang sudah disiapkan. Kami melakukan upaya sosialisasi dan edukasi dengan memasangkan masker kepada si Danglih yang juga merupakan bagian dari maskot Pilwali Kota Blitar. Nah, dengan ajakan tersebut, kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker dalam menjaga kesehatan.
terutama. Sementara itu Sobat, meski pemerintah berencana menunda pelaksanaan Pilkada 2020, namun Kota Blitar tetap melakukan rutinitas di kantor dengan sistem kerja on-off bergiliran. Kirana Nisa, Mahardika FM. Informasi terakhir kita menuju Nganjuk. Ritual boyongan bawa pusaka perayaan hari ulang tahun Nganjuk digelar dini hari. Ada rekan Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk yang akan melaporkan selengkapnya. Perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Nganjuk memang ditiadakan pasca merebaknya corona. Meski demikian, ritual yang menandai boyongan dari Brebek ke Nganjuk tetap digelar dini hari. Ritual diawali dengan tradisi nyekar di makam Kancing Cimat sekitar pukul 22. Kemudian Bupati Novi Rahman Hidayat masuk ke dalam makam sendiri dan berdoa. Sekitar pukul 23.30, Bupati Novi dan beberapa orang langsung memulai ritual pengarakan pusaka tombak Kiai Jurang dan payung Kiai Tunggal. Dua pusaka Kabupaten Nganjuk dibawa dari Pendopo Brebek menuju Pendopo Pemkab Nganjuk dan sampai di Pendopo sekitar pukul 00. Bupati Novi mengatakan ritual pengarakan pusaka dalam peringatan hari ulang tahun ke-1083 Kabupaten Nganjuk dibuat berbeda di tahun 2020 karena disesuaikan protokol kesehatan pencegahan corona, tidak melibatkan banyak orang, sangat terbatas, kurang dari 10 orang. Dari 105,3 FM, Agustin Merdekawati. Seluruh rangkaian informasi dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi hari Senin 13 April 2020 telah kami sampaikan. Saya Wisnu Dermawan undur diri, kita jumpa kembali di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.